undang-undang begini, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yang merusak negara itu ada dua, yang merusak sebuah peradaban itu ada dua. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang pinter yang sok keminter, culas. Dia tidak menggunakan ilmunya untuk kemanfaatan, tapi justru untuk membodohi rakyat, membodohi umat. Ada yang seperti itu? Banyak. Pejabat-pejabat yang suka korupsi itu rata-rata pejabat yang pinter apa pejabat yang goblok? Yang pinter apa yang goblok? Pinter tapi mutahatikun, culas, zalim. Saya kemarin ditanya, kenapa sih Bah kok masih banyak pejabat yang korupsi? Yang salah itu guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Apa coba pentingnya cerita Kancil Nyolong Timun? Karena TK-nya diajari cerita Kancil Nyolong Timun, maka begitu jadi pejabat pekerjaannya maling seperti kancil. Hati-hati, orang pinter itu penting Pak, tapi kalau sampai mutahatikun bahaya. Makanya kalau dulu saya ditanya sama teman saya begini, seorang gubernur di Sumatera, Pak Kiai saya mau tanya, saya ini ada 2 calon kepala dinas, yang satu nggak begitu pinter tapi akhlaknya baik, yang satu pinter banget tapi akhlaknya jelek, yang harus saya angkat sebagai kepala dinas yang mana Kiai? Saya jawab, yang nggak begitu pinter tapi akhlaknya baik, daripada yang terlalu pinter tapi nggak punya akhlak. Betul Bu? Kalau ibu-ibu ada dua calon menantu, yang satu pinter banget tapi suka bohong, yang satunya ya goblok lah tapi jujur, kira-kira ibu pilih yang mana? Pinter yang suka bohong atau goblok yang jujur? Atau sekarang begini aja pertanyaan saya lebih mudah lagi, ibu Anda pilih suami yang model apa? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Pilih mana Bu? Kaya tapi sing takon sapa? Sekarang yang bapak-bapak saya tanya, Pak, kalau disuruh milih Anda pilih yang mana? Istri cantik tidak solehah atau jelek tapi solehah? Modar ya. Jawaban ketua panitianya cantik dan solehah. Pasti yang dipilih yang gak ada opsinya. Maksud saya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Ibu Bupati beserta jajarannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di desa Pejagan, Penggagan, Pejagan, Pedagan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli tahu di pasar Minggu,
ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Baik. Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Hidup ini simple saja. Dikasih cobaan, ya dicobain. Diberi kenikmatan, ya dinikmati. Diberi ujian, ya dijalanin. Karena hidup sukses itu melewati banyak proses, bukan banyak protes. Panitia pengajian itu kalau ngundang saya, tolong dipahami, sebelum saya datang semua sambutan sudah selesai. Jangan bikin acara sendiri, sehingga sampean mau sambutan sepanjang apapun saya nggak urusan, tapi sebelum Gus Miftah datang, supaya jamaah tidak terlalu lama menunggu pengajian. Betul? Lagian acara panjang-panjang tuh mau ngapain? Yang suka panjang-panjang itu cuman ibu-ibu saja. Nah, disitulah kemudian saya teringat dengan satu pertanyaan dalam bahasa Arab. Man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nasi? Siapakah manusia yang paling bahagia? Jawabannya adalah man as'adan nasa, orang yang membuat orang lain bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Saya itu satu hari bisa hadir 45 pengajian. Panitia yang membahagiakan jamaah itu ternyata satu, yang tidak terlalu banyak acara. Jadi kalau bikin acara yang simpel-simpel saja. Saya pernah hadir satu pengajian dari lurah, camat, bupati, kepala dinas, semuanya sambutan. Ini saya pikir ini mau pengajian apa lomba ceramah. Jadi besok lagi konco-konco Indramayu, kalau saya datang tolong nggak usah diselani pakai sambutan yang lain, langsung pengajian. Lagian saya tersinggung, kenapa kiainya keren, kopinya tutupnya pink, kan aku zizi. Ih. Mohon maaf Bu Bupati, saya itu baru buka puasa jadi belum ngopi. Karena saya punya prinsip utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Karena manisnya kopi akan dapat kamu nikmati, tapi manisnya janji akan membuat kamu sakit hati. Minum kopi itu kalau enak pasti bilang ah. Itulah perbedaan kopi dengan istri. Minum kopi enak ah, istri enak ah. Iya. Ada penelitian yang sangat ilmiah, seorang laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir maka akan kelihatan lebih muda dibandingkan kakeknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sejatinya hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang. Jangan hanya memandang dari yang terlihat saja. Yang dipandang belum tentu seindah yang tampak. Ada yang terlihat hidupnya bahagia, namun ternyata dia hanya menutupi kesedihannya. Betul? Ada yang terlihat hidupnya selalu berkecukupan, padahal dia hanya pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ada juga yang terlihat hidupnya tanpa ujian, padahal dia sedang menikmati badai ujiannya. Maka hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang.
Warga masyarakat lihat bupatinya enak. Kenapa Ibu Bupati enak? Iya, kemana-mana dikawal, ada protokol, hidupnya dijamin negara, tapi tidak melihat kewajibannya. Sementara Ibu Bupatinya sendiri merasa hidup saya terpenjara oleh keadaan, semuanya diatur oleh aturan, lebih enak jadi rakyat biasa, duduk di mana saja rasanya nikmat. Betul Bu? Coba kan duduknya asik, itu malah nggak pakai tikar. Yakin pulang pengajian little body sini tiga telah keleban wedi. Maka disitulah kita perlu memahami bahwa semua orang punya ujian masing-masing. Ayo, semuanya yang di sini duduk termasuk Banser. Banser duduk saja, kasihan yang di sana. Udah kalian duduk saja Mas Banser. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat raimu ya. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa bahagia dalam keadaan apapun. Jadi pejabat dia bahagia, jadi rakyat dia juga bahagia. Menjadi apa-apa dia bahagia, tidak menjadi apa-apa dia juga bahagia. Ibu, Bu, apakah kebahagiaan itu ditentukan dengan banyaknya harta? Jawabannya tidak. Apakah kebahagiaan itu ditentukan dengan tingginya jabatan? Jawabannya tidak. Bahagia itu kita yang buat, Bu, bukan orang lain. Saya alhamdulillah di negara ini dari presiden sampai rakyat jelata saya kenal semua. Apalagi sekarang Gus Miftah dikenal sebagai AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Sorry ye. Ternyata apa? Ukuran kebahagiaan orang itu masing-masing. Sorry ya cangkemek, sudah. Ukuran kebahagiaan orang itu masing-masing. Kemarin berangkat ke Indramayu, saya melalui Tegal, ngaji di Pemalang. Saya berangkat dari Jogja itu ngelewati pedagang cilok. Tahu cilok ya Pak ya? Apa cilok itu? Aci dicolok. Kalau celok, cewek dicolok, beda. Tahu yang guyuk ya. Ini masih bujangan. Masa Rai ini tua temen bujangan? Oh, anaknya sudah 2. Ya, mudah-mudahan pulang istrimu matang lagi ya. Saya bilang sama pedagang ciloknya begini, Pak, beli cilok. Dibungkuskan di plastik. Saya tanya, harganya berapa Pak? 10.000. Saya kasih uang 500.000. Bahagianya minta ampun, sujud syukur. Maksud saya adalah, mungkin bagi sebagian orang kaya ketika mendapatkan 500.000 itu bukan apa-apa, tapi bagi orang lain itu merupakan sebuah kebahagiaan. Betul Bu? Maka jangan pernah mengukur kebahagiaan kita dengan menggunakan ukuran orang lain. Saya nggak bahagia ketika Pak Prabowo bilang sama saya, Gus Miftah mau jadi menteri nggak? Enggak. Wakil menteri? Enggak. Kenapa Gus? Semua orang pengen jadi menteri. Kenapa Gus Miftah nggak mau jadi menteri? Saya bilang, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Kalau saya jadi menteri repot Pak. Emang kenapa Gus? 1, saya harus potong rambut. Mana ada menteri gondrong? Nggak ada, nggak pantas, nggak pantas. 1. Yang kedua, kalau saya jadi menteri Pak, orang Indonesia itu mengenal saya kiai kelompok marginal, lokalisasi, tempat dugem, karaoke, PSK, purel, pemandu karaoke dan lain-lain.
Kalau saya jadi menteri Pak, saya nggak bisa blusuan lagi ke tempat karaoke. Masa kiai dolanan sama lonte? Nggak pantas. Kalau dia pantas. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa semua orang itu punya porsi masing-masing. Maka nyuwun sewu, konsep keadilan adalah wadu'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya porsinya bupati sama rakyat beda, porsinya bupati sama kiai beda. Makanya mohon maaf malam hari ini Bu Bupati hadir sama Gus Yuta di atas panggung yang sama. Mohon maaf Bu Bupati, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Karena porsinya beda. Wada'u syai'in fi mahalli, tanggung jawab itu tergantung porsinya. Maka sesuatu akan indah manakala sesuai dengan porsi masing-masing. Contoh, rambut ini kelihatan indah. Kenapa? Karena berada di atas kepala. Begitu rambut jatuh dari kepala, sudah nggak kelihatan indah Pak. Contoh, rambut jatuh di makanan. Banyak orang yang gagal makan gara-gara melihat rambut di dalam makanan. Ini baru rambut, belum gigi. Untune tiba ning pakanan. Seenak-enaknya makanan pasti kita nggak jadi makan. Di Jogja itu pernah kejadian, Mbah Kiai kampung mimpin tahlilan, selesai tahlilan dikasih makanan rawon. Mbah Kiainya maju duluan, 10 menit dia aduk-aduk rawon nggak pergi-pergi. Yang di belakang nanya, Mbah kok suwe temen? Yang sabar, saya belum selesai. Kenapa Mbah? Gigine nyong tiba. Maka keindahan itu sesuai porsi. Makanya kalian anak-anak kecil di depan saya ini, mohon maaf, berproseslah sebaik mungkin nih. Hari ini porsimu adalah sebagai penabuh hadroh. Makanya besok kamu harus percaya diri kalau ngelamar cewek, ditanya sama mertuamu, nah pekerjaanmu apa? Kamu jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Anak hadroh modalnya cuma sarung, kamu jawab B, jangan lihat sarungnya tapi lihatlah hadrohnya, goblok. Isinya. Makanya kemudian kita diperlihatkan porsinya masing-masing. Contoh umpamanya, Nabi itu punya 4 sahabat yang istimewa. Siapa saja mereka Bapak Ibu? 1, Abu Bakar. 2, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali. Ini punya porsi masing-masing. Kehebatan Nabi Muhammad mendapatkan support sistem dari orang-orang di sekitarnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Soal kebijakan ada di Abu Bakar. Soal di keberanian ada di Umar. Soal kekayaan ada di Utsman. Soal kecerdasan dan ilmu pengetahuan ada di Sayyidina Ali. Ini menunjukkan apa? Superioritas Kanjeng Nabi didukung dengan super tim yang baik. Makanya kalau Indramayu ini pengen maju, harus ada super tim. Saya selalu bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Lagian Superman itu goblok. Apa bentuk gobloknya? Badannya besar tapi bajunya es. Paham? Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Inilah yang dimaksud dengan afdalul amali bil jamaah. Amal itu paling bagus dilakukan secara berjamaah.
Membangun peradaban harus berjamaah. Nabi dibantu dengan sahabat-sahabat yang keren. Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak hanya teman nih, tapi juga mertua Kanjeng Nabi. Jadi kebiasaan orang Arab itu begini, Pak. Kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak cantik perempuan, dia kok menghargai temannya, itu biasanya ditawarkan untuk dinikahi temannya. Makanya Abu Bakar yang menawarkan Siti Aisyah kepada Nabi untuk dinikah. Jadi kalau kamu merasa sahabatnya Gus Miftah kok kamu punya anak cantik, ya caranya ditawarkan Gus Miftah. Tapi anakmu lanang kabeh ya beda. Oh wedok kabeh, tapi cilik-cilik. Lagian kalau aku jadi menantumu, masa aku manggil kamu ayah lah? Nggak enak temen ayah kayak kie. Malah kalungan apa, malah kayak sapi korban. Abu Bakar punya sahabat namanya Umar. Umar ini suami orang yang sangat pemberani, tapi sekaligus takut dengan istri. Jangan salah, Pak. Kalau kita ini kalah sama istri, lumrah. Umar setan jin demit takut, sama istri tetap takut, Pak. Takut, Pak. Tapi para suami kalian santai, tak kasih tahu. Anda punya istri manut, Anda berpotensi menjadi raja. Anda punya istri galak, Anda berpotensi menjadi wali. Kok Anda punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Wah. Nanti akan saya kasih tahu ilmunya Umar membangun peradaban. Mudah-mudahan Indonesia dan Indramayu bisa maju. Amin. Saya pakai pendapatnya Sayyidina Umar bagaimana membangun peradaban. Hati-hati. Gus Miftah itu apa takut sama istri? Saya tidak pernah takut sama istri. Cuman istri saya lebih berani. Agak lain. Pokoknya perempuan itu adalah klaster manusia terkuat di muka bumi. Perempuan itu nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi jadi bupati. Laki-laki itu menang sama istri cuma sekali tok. Kapan? Lebaran hari pertama di pagi hari. Saat itu perempuan baru tunduk sama suami. Siang dikit wani-mani. Makanya kalau pagi-pagi itu istri sungkeman, Pak, itu satu momentum yang sangat saya nikmati. Abah, saya minta maaf ya, modar ya. Karena siang dikit, Pak, kita dijajah lagi, Pak. Ciri-ciri perempuan yang suka menjajah suami, ciri-cirinya adalah jilbabnya coklat. Bupatinya jilbabnya coklat. Oh yang krem. Ternyata yang pakai jilbab coklat kepala bapeda. Kalau jilbabnya krem, insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa disampaikan oleh Umar? Bagaimana kemudian dia membangun peradaban bangsanya? Aslur rajuli akluhu wa hasabuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Tiga hal ini yang menjadi pesan Sayyidina Umar untuk membangun sebuah peradaban. Tiga hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mau panjang mau pendek jatahnya sama-sama tidak jelas. Kalau ada orang Indramayu datang ke pondok itu sudah, aduh, Kiai ngaji lagi Indramayu, sudah dikasih harga murah masih nawar. Siapa yang suka nawar? Ya Raine Kie. Aslur rajuli akluhu.
pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya. Ini berbicara tentang pendidikan. Sebuah daerah pengen maju, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pendidikannya. Itulah kenapa APBN memberikan porsi yang paling besar terhadap Kementerian Pendidikan. Kayak kamu mani cangkeme iki nutupi rasa maju-maju. Kamu lenggah baik iya. Untung pecine NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecine. Asrul rajuli akluhu. Pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya. Akal itu terkait dengan pendidikan. Dalam Hasanah Nahdlatul Ulama ada bahasa demikian. Al ilmu la yudrakuhu illa bitta'allum wal barakatu la tudrikuhu illa bil khidmah. Ilmu itu tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali dengan belajar, barokah tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali dengan pengabdian. Pengen pinter, belajar. Pengen pinter, ngaji. Artinya apa? Di Indramayu nggak ada lagi anak yang putus sekolah. Setuju? Itu ngapa maning? Ini pengajiannya asik temen ya. Kayaknya lebih semangat ngaji, truknya lewat. Ini pengajian paling horor sedunia. Siapa yang kaget? Ya Allah, sing ngarep son lemu ya kagetan. Pendidikan ini mendapatkan porsi Pak yang besar. Makanya coba Bu Bupati lihat, APBN itu digunakan paling banyak oleh Kementerian Pendidikan. Porsinya paling besar Pak. Karena negara ini paham, kalau negara ini pengen maju, ya warga masyarakatnya, rakyatnya harus berpendidikan. Makanya saya itu nggak putus kuliah. Saya dulu putus kuliah, hampir skripsi, karena saya nggak seneng dengan dekannya. Bukan nggak seneng, saya nggak disenangi sama dekannya. Saya tinggalkan bangku kuliah. Saya waktu itu cuma bilang, saya akan buktikan saya bisa sukses walaupun saya nggak punya ijazah sarjana. Akhirnya saya tinggalkan bangku kuliah, padahal tinggal skripsi tok. Waktu itu saya harusnya mendapatkan gelar SAG, sarjana agak gimana. Ternyata benar, tanpa ijazah S1 saya sukses. Begitu saya sukses, saya malu ketika pengajian di Malang. Anak kecil seperti ini maju ke panggung. Nak, kamu kalau besar pengen jadi apa? Saya pengen besar seperti Gus Miftah. Kenapa nak? Nggak lulus kuliah saja bisa sukses. Saya malu Pak. Akhirnya waktu itu saya putuskan saya kembali melanjutkan pendidikan saya. Alhamdulillah saya dapat gelar S1. Gelar saya SPD, sarjana penuh dosa, sarjana pendidikan. Akhirnya apa? Saya sampaikan kepada santri-santri saya, kamu yang hari ini nggak kuliah, kamu malu sama Abah. Kenapa? Hari ini Abah kembali kuliah lagi. Saya ambil S2 di 3 kampus Pak. Kampus pertama di UIN Jogja, saya ambil akidah filsafat S2. Kampus kedua saya ambil di mana Semarang itu, Universitas UNES. Saya ngambil pendidikan seni. Satu lagi saya ngambil di Unisula. Yang ketiga saya ambil S2 pendidikan. Yang satu seni, yang satu pendidikan. Ini tahun ini insya Allah 3-3-nya selesai. Besok gelar S2 saya ada 3.
Saya bilang, selesai S2 saya akan lanjutkan lagi S3. Selesai S3 insya Allah S-Dogger. Kamu tahu kepanjangan S-Dogger apa? Ternyata S-Dogger itu ada kepanjangannya Pak, es dorong gerobak. Di Indonesia itu sebenarnya banyak singkatan-singkatan. Contoh ambulance dibaca ambulan. Kamu tahu ambulan itu kepanjangannya apa? Ambulance, angkutan mayat butuh jalan cepat. Loh, ini kepala dinas sepeda paham. Ambulance, angkutan mayat butuh jalan cepat. Sama dengan perkedel. Kamu tahu perkedel itu apa? Persatuan kentang dan telur. Kok kamu bilang pas? Ya emang bener kok, pas gimana itu loh. Yang perlu kamu pikirkan, satu, kopi kamu dingin. Ini pendidikan mendapatkan porsi yang paling besar. Maka di Indramayu jangan sampai ada siswa didik yang putus sekolah. Setuju? Pendidikan itu memang tidak menjamin orang sukses. Tetapi dengan pendidikan berarti kamu menempuh jalan proses untuk menjadi orang sukses. Apakah ada jaminan orang yang kuliah itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Tidak. Siapa yang bisa menjamin? Teman saya kuliahnya di teknologi nuklir UGM. Pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Nuklir, Pak. Saya kalau ngomong mercon ingat di Malang itu. Rumahnya meledak, akhirnya badannya hancur. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Gara-gara mercon. Makanya ingat, anak-anak yang suka mercon saya kasih fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Jeblok matane. Sama halnya saya bilang, orang ziarah di kubur haram. Orang ziarah di kubur haram. Mendoakan orang mati haram. Matio itu haram. Sealim apapun orang, sehebat apapun orang, haram hukumnya menjadi imam saat main sepak bola. Nunggu selesai dulu Pak, baru jadikan imam. Maksud saya begini, dalam kitab taklim itu ada undang-undang begini, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yang merusak negara itu ada dua, yang merusak sebuah peradaban itu ada dua. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang pinter yang sok keminter, culas. Dia tidak menggunakan ilmunya untuk kemanfaatan, tapi justru untuk membodohi rakyat, membodohi umat. Ada yang seperti itu? Banyak. Pejabat-pejabat yang suka korupsi itu rata-rata pejabat yang pinter apa pejabat yang goblok? Yang pinter apa yang goblok? Pinter tapi mutahatikun, culas, zalim. Saya kemarin ditanya, kenapa sih Bang kok masih banyak pejabat yang korupsi? Yang salah itu guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Apa coba pentingnya cerita Kancil Nyolong Timun? Karena TK-nya diajari cerita kancil nyolong timun, maka begitu jadi pejabat pekerjaannya maling seperti kancil. Hati-hati. Orang pinter itu penting Pak, tapi kalau sampai mutahatikun bahaya. Makanya kalau dulu saya ditanya sama teman saya begini, seorang gubernur di Sumatera, Pak Kiai saya mau tanya, saya ini ada 2 calon kepala dinas. Yang satu nggak begitu pinter tapi akhlaknya baik, yang satu pinter banget tapi akhlaknya jelek.
Yang harus saya angkat sebagai kepala dinas yang mana Kiai? Saya jawab, yang nggak begitu pinter tapi akhlaknya baik, daripada yang terlalu pinter tapi nggak punya akhlak. Betul Bu? Kalau ibu-ibu ada dua calon menantu, yang satu pinter banget tapi suka bohong, yang satunya ya goblok lah tapi jujur, kira-kira ibu pilih yang mana? Pinter yang suka bohong atau goblok yang jujur? Atau sekarang bikin aja pertanyaan saya lebih mudah lagi, ibu, Anda pilih suami yang model apa? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Pilih mana Bu? Kaya tapi sing takon sapa? Sekarang yang bapak-bapak saya tanya, Pak, kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana? Istri cantik tidak solehah atau jelek tapi solehah? Modar ya. Jawaban ketua panitianya cantik dan solehah. Pasti yang dipilih yang gak ada opsinya. Maksud saya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Kalau ibu-ibu punya suami nggak ganteng-ganteng banget, kalau mau tidur tolong jangan pernah membayangkan suami seganteng saya. Nikmati saja suamimu di rumah apa adanya. Lah rupanya kayak gini, bayang inyong, ya nafsu. Karena saya dulu ditanya Bu sama kiai saya, Miftah, kamu pilih mana? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab, cantik walaupun tidak solehah Kiai. Kiai saya marah, kenapa kamu melihat cantiknya tidak melihat solehahnya? Mohon maaf Kiai, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya sudah cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Nah, betul? Tapi kalau istri saya solehah tapi jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Lah raine wong wadon sakniki larang temen ya. Lah wong sing tua-tua murah, paling udah FIFA nomor 4. Sing nom-nom ki ya mahal. Tadi ibu-ibu berangkat pengajian jam berapa? Jam berapa Bu? Jam 6. Berangkat jam 6. Dandannya jam berapa? Jam 4 Pak. Bikin alis saja 30 menit Pak nggak selesai. Bandingkan ketua panitia ini simple, sarung satu, baju satu, peci satu, mungkin nggak sempakan. Makanya kalau saya ditanya, Gus, sebenarnya yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan? Yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Survei membuktikan soal fisik perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Betul? Tapi soal hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Kalau soal fisik perempuan jangan dilawan. Mana mungkin laki-laki itu bisa ngatur istri? Aturan Allah alis saja Pak. Ini buatan Allah, dihapus, digambar sendiri. Saya punya teman Madura Ustadz, istrinya ya Allah alisnya kayak celurit Bu. Tapi kalau soal hati ya kita jujur Pak, laki-laki lebih banyak bohongnya. Yora matane inyong bayho asli. Tapi tetap kalah Pak, perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati ya. Tapi ingat, walaupun perempuan bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Karena istri tuh Pak, kalau suami terlalu jujur malah nggak seneng, ya bohong-bohong dikit malah dia seneng. Contoh di jalan habis ketemu cewek cantik, kita nggak ngapa-ngapain. Kamu dari mana Mas? Dari jalan. Ketemu siapa? Jujur, cewek cantik. Marah apa enggak? Marah.
Kamu dari mana mas? Dari jalan. Ketemu siapa? Anak hadroh. Marah nggak? Jujur marah, bohong nggak marah. Maka lebih baik para istri kita bohongi. Ciri-ciri suami yang suka bohong biasanya pakai kalung panitia. Iki sing nganggo panitia ya lemune kayak kiye. Kamu jangan gede-gede perutnya. Survei di rumah sakit membuktikan laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Lah itu kecil. Aslur rajuli akluhu. Akalnya ini. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena akal dan pendidikan itu menjadi penting, maka Nabi mewajibkan kita untuk belajar. Dan yang perlu diingat, wajibnya itu adalah berangkat ngaji, bukan pinternya. Yang wajib itu ngajinya apa pinternya? Pinter tuh hukumnya wajib apa enggak? Kalau pinter tuh hukumnya wajib, berarti orang bodoh itu dosa terus. Kalau kita ngaji nggak paham, kalau sampai pinter itu wajib, maka orang nggak paham itu dia berdosa. Ternyata yang diwajibkan oleh Nabi itu bukan alimnya, bukan pinternya, tapi tolabul ilminya. Sejak kapan dia harus tolabul ilmi? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang kubur. Itulah alasan kenapa Mbah Mudin NU itu kalau ada orang mati ditalkin. Betul Bu? Di sini yang biasa nalkin namanya apa? Lebih. Siapa? Solikin. Oh Sodikin. Kin anakmu kin di wonge. Umpamane sing lemu kiye mati. Arane siapa? Arane siapa jenengmu? Rijal. Rijal itu artinya laki-laki. Laki-laki. Kelihatan kok kamu laki-laki. Minal mahdi ilaladi itu salah satunya apa? Begitu Rijal mati, dituntun talqin oleh Mbah Sodikin. Begitu dimasukkan liang lahat, diadani. Kemudian ditanam, dikasih tanah. Teman saya Muhammadiyah tanya, Gus, orang NU itu kenapa sih kalau ngubur jenazah pakai diadani? Kenapa nggak langsung saja? Nanti kalau jenazahnya bangun bagaimana? Saya jawab, kamu itu lucu. Jenazah mati diadani kok bangun? Orang Indramayu dengar adzan subuh nggak bangun. Talqinnya itu bagaimana loh? Begitu dia mati, ya Rijal. Umpamanya si mati almarhum Rijal. Mesti apa temen dia? Yen nono malaikat loro teko marang sliramu. Takon marang sliramu, ya Rijal man robbuka, sopo pangeranmu? Jawaban Allahu Rabbi. Waman nabiyuka, sopo nabimu? Jawaban Muhammad Nabi. Itu adalah pertanda bahwa ketika orang berada di liang lahat masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Makanya Nuaiman ketika mati, yang berkenan menguburkan Nuaiman sahabatnya Nabi siapa? Nabi sendiri Pak. Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling lucu Pak, paling kocak. Tapi dia sukanya minum alkohol. Minum alkoholnya itu selalu di sampingnya Nabi. Tujuannya satu, supaya langsung dihukum sama Nabi. Jadi begitu dia minum langsung dipukul sama Nabi. Ini orang yang paling pintar membuat seneng Kanjeng Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi sakit, Nuaiman tahu Nabi itu sukanya kambing, daging kambing. Nuaiman pergi ke pasar beli 2 kambing. Ketemu penjual kambing, Nuaiman bilang, kambingmu saya beli. Ketika dimintain uang, uangnya mana Nuaiman? Benar kambing yang beli saya, tapi yang nanti yang bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya kambing ini dibawa ke rumahnya Nabi. Diketuklah pintu rumah Nabi. Ya Rasulullah, saya datang membawa hadiah dari Nuaiman. Begitu dibuka, ada kambing 2.
menerima hadiah kambing dari Nuaiman, Nabi langsung hilang sedihnya Pak, dia langsung tersenyum. Begitu kambing diberi, penjualnya nggak pergi-pergi. Kanjeng Nabi nanya, kenapa kamu nggak pergi? Mohon maaf Nabi, kambing ini memang hadiah dari Nuaiman, tapi kata Nuaiman yang bayar Nabi sendiri. Apakah Nabi marah? Enggak Pak, dia tersenyum dengan kelakuan si Nuaiman. Ada lagi Pak, pagi-pagi Nuaiman bawa penjual makanan, kata ya makanannya kayak gini lah, jelek kayak gini lah. Isinya apa ya, masa kayak suguhannya ya Allah, roti 500, martabak segini berapa? 500. Kalau ini kacang ya sisa lebaran. Jadi jatuh. Jadi kalau ada martabak seperti ini, cabenya kecil, saya ingat kamu sama istrimu, kan istrimu kecil toh. Kalau malam Jumat ada cabai di atas martabak. Si Rijal ini loh, bentuknya lucu. Semoga Rijal panjang umur, amin. Orang sedunia mati, Rijal hidup sendiri, amin. Pagi-pagi Jal, Nabi itu datangi sama Nuaiman bawa penjual makanan, Pak. Makan bareng. Begitu makan bareng selesai, Nuaiman pergi, dipanggil sama Nabi, Pak. Nuaiman, kok kamu pergi? Kan makanannya belum kamu bayar. Apa jawaban Nuaiman? Ya masa hamba kok bayarin Nabi, kan nggak pantas. Sama halnya lah Rijal makan sama Bu Bupati, masa sing bayarin Rijal, kan ora pantes. Kan potongan kayak kiaran duit wong raine baik kayak kota infak. Wah, maka bentuknya kayak celengan. Apakah Nabi marah? Enggak Pak. Makanya kita hidup itu jangan terlalu serius, dibuat bercanda saja. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Begitu Nuaiman mati, ini ngomong tadi minal mahdi ilal lahdi, siapakah yang berkenan memakamkan si Nuaiman? Nabi sendiri Pak. Nabi yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolatkan, yang menguburkan. Wallah, kulit yang pernah tersentuh oleh kulitnya Nabi haram disentuh oleh api neraka. Nuaiman. Begitu jenazah selesai dikebumikan, Nabi bilang begini sama sahabatnya, tolong kalian semua pulang. Nabi nggak pulang, enggak, saya pengen mendengarkan percakapan Nuaiman dengan malaikat Munkar dan Nakir. Karena salah satu mukjizat Nabi itu apa? Bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Kalau yang bisa bahasa semut cuma dua, satu Nabi Sulaiman, nomor dua Mama Gufron. Inna makoli rahmatan. Begitu Munkar Nakir datang, dua sosok malaikat yang sangat menakutkan. Kalimat pertama dari Munkar Nakir kepada Nuaiman apa Pak? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Masya Allah, keselamatan atasmu wahai calon penghuni surga. Mudah-mudahan semua yang hadir besok di alam kubur, Munkar Nakir datang dengan kalimat yang sama, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Amin. Saya doakan ketua panitianya masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Kata dia, belum siap Gus. Umur kamu berapa? 42. Rijal berapa? 26. Kok raimu tua temen ya? Santai aja. Rijal 26, Pak siapa namanya? Jaharudin 42. Santai saja, mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun Jaharudin lebih tua dibandingkan Rijal lebih muda dibandingkan Jaharudin, insya Allah yang mati Jaharudin duluan. Assalamualaikum ya alal kubur, ya assalamualaikum ya alal jannah, bukannya alal kubur. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Nuaiman mulai diinterogasi, Nabi mendengarkan di atas kuburan. Ya Nuaiman, man robbuka, sopo pangeranmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi. Yang kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman. Pertanyaannya nggak salah. Nuaiman merasa apa? Wong tiap hari saya itu sama Nabi,
kok masih ditanya nabimu sopo, kan lucu. Nabi mulai mendengarkan dengan agak tersenyum. Malaikat kembali bertanya yang kedua kalinya. Malaikat itu kan SOP Pak, sesuai dengan standar operasionalnya. Ditanya lagi, Nuaiman, mana nabiuka, nabimu sopo? Dijawab lagi sama Nuaiman, malaikat, pertanyaanmu gak salah. Malaikat kembali bertanya yang ketiga kalinya, ya Nuaiman, mana nabiuka, nabimu siapa? Dengan suara yang semakin tinggi. Apa jawaban Nuaiman? Malaikat, aja banter-banter, itu loh orangnya di atas kuburan. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang belajar itu sampai ilalahti, minal madi, dari ketika digendong oleh ibunya sampai mati. Makanya Nabi mengatakan tolabul ilmi faridoh, kembali kepada aslur rojuli akluhu, kepada masalah pendidikan. Tolong Bu Bupati, pendidikan diniyah diperhatikan. Setuju? Lebih diperhatikan, baik madrasah diniyah maupun TPA TPQ. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf, agak diskriminasi dengan pendidikan diniyah. Sekolah dapat bos, guru-gurunya dapat tunjangan, sementara guru diniyah kadang-kadang kasihan. Termasuk lebih itu siapa? Mbah Moden yang ngurusi orang mati. Tolong diperhatikan, itu orang penting. Polisi itu penting, tentara itu penting, bupati penting, lebih nggak kalah penting. Buktinya apa? Polisi mati sing bungkus apa? Lebih. Bupati mati sing bungkus apa? Lebih. Rijal mati sing bungkus siapa? Lebih. Lebih mati bungkus dewek. Tadi sini lebihnya namanya siapa? Sodikin. Ndi wonge? Tak kayak duit kene. Sodikin, kiye. Cangkemmu udah tutut bae ya. Itu lebih. Inilah dia lebih dari Indramayu yang naik ke panggung. Mari kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah, la ilaha, malah mati ya. Di dompet inyong. Namanya siapa? Sodikin. Oh, Sodikin, ya Allah. Sama persis dengan nama penyanyi campur sari yang sudah meninggal, Cak Dikin. Cak Dikin itu namanya Muhammad Sodikin, yang membuat lagu judulnya Tali Kotang. Nah, itu Cak Dikin. Yang saya sempat bingung itu, Bu. Bingungnya kenapa? Dulu Didi Kempot itu membuat lagu stasiun balapan. Inspirasinya gara-gara kalau dari Jakarta itu naik kereta turunnya di stasiun balapan. Jadi lagu judulnya Stasiun Balapan. Ada musisi namanya Gesang, membuat lagu judulnya Bengawan Solo. Gara-gara dia senengnya nongkrong di pinggir Bengawan Solo. Denny Caknan bikin lagu Kartonyono Medhot Janji, karena setiap hari dia melewati Tugu Kartonyono. Nah, saya tanya sama Cak Dikin, kamu bikin lagu judulnya Tali Kotang, inspirasinya apa? Nongkrong neng ngendi sing dideleng apa? Sodikin. Jadi lebih udah berapa tahun Mbak Sodikin? 6. Pakai mic 6 tahun. 6 tahun ya Pak. 6 tahun. Jadi lebih sampai rambutnya putih kabeh ya. Sodikin umurnya pira Pak Sodikin? 52. 52. Kok Rene tuh temen ya? Ada pengalaman paling horor nopo Mbah ketika menjadi lebih? Banyak Pak. Apa? Contohnya satu saja. Contohnya ketok-ketok di rumah. Rumahnya diketok-ketok kayak gini. Dibuka pintunya nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Itu Rijal. Anak maning. Banyak Pak. Apa? Kadang-kadang di rumah saya belum datang tahlil, kadang-kadang istri saya suka kelihatan saya.
Hati-hati bojone rek dikeloni. Jujur Mbak Mudin, Mbah Lebih, kalau ada orang mati kan biasanya sampean disangoni, jujur amplop isine pira, jujur baik, biasanya pira, Perlu jujur tak, Pak? jujur saja biar Bu Bupati tahu. Ya, mayoritas itu, Pak. Berapa? Ya kadang-kadang orang kaya 100, Pak. Orang kaya 100. 100. Oh, wong kaya ini bajingan. Orang kaya. Kalau yang kaya 100, yang miskin berapa Mbak Lebih? Ya 20, 50 kadang-kadang, Pak. Kasihan sekali kamu lebih. Kamu pilih tak kasih dolar apa tak kasih rupiah? Dolar. Masa tahu dolar? Mbah Mudin dolar. Lebih. Mbah Lebih Sodikin pernah dikasih amplop sama keluarga almarhum. Tak pikir langsung pulang. Ternyata pamit masuk ke toilet. Izin mau ke toilet dulu. Saya pikir kebelet ngising, ternyata ora, ngintip di sini amplop. Isinya pira ya? Sabar ya Mbak Sodikin. Tak kasih 500.000. Amin ya Allah. Amin. 5. Untuk beli apa? Apa? Manuk. Mbak Sodikin senengannya manuk. Manuk, Pak. Kan sudah punya manuk. Ya Allah, udah 500.000 untuk Mbak Sodikin. Terima kasih Mbak Lebih ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya didoakan, saya didoakan apa? Siap, Pak. Doakan apa malah siap? Semoga bagus, panjang umurnya, sehat badannya, Amin. sejahtera, sehat, Apa nih? panjang umurnya, sehat. Balik maning. Moga-moga bagus, karirnya bertambah dan bertambah juga bertambah, sekali lagi bertambah, Pak. Tambah apaan nih? Tambah ilmunya, ada tambah umurnya semuanya. Amin. Amin. Istrinya? Kan di Indramayu katanya banyak RCTI. Iya. Randa cilik turunan Indramayu. Iya, kayak Betul, gitu. betul. Makasih Mbak Mudin ya, Mbak Lebih ya. Ya Allah, ngimpi apa 500.000. Ya saya tak minum degan dulu. Apa kene bae 500.000 lu nggak kepriman. 500.000 cepet temen. Ngurusi jenazah bae sedina sewengi 20.000. Sing sugih kebangetan temen. Bungkus jenazah nganti ngubur 100.000. Orang mati kon bungkus dewek. Nyo, 50.000. Ih, jenggote telu tok. Ayo Le, selawatan Le. Ayo, selawatan dulu. Nanti sangoni bocah ado. Selawatan dulu. Lagunya apa? Iwa bandeng. Iwa bandeng ono iwa sepat. Sodikin ireng. Muga-muga bojone sehat papa. Loh. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Vokalisi kayak kurang mangan ya. Makan dulu gitu loh kalau selawatan. Sangoni bal. Sangoni pira? Tak. Wes 500 bae tuku bakso ya. Nah, vokalisnya sini. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng ya. Ya Allah. Nyok, Rija, apa lagi jenenge mau? Jarudin. Dicekel, ya jimat. Kamu simpen di dompet kamu, jangan kamu belikan apa-apa. Insya Allah sampai kamu mati masih punya uang. Nah.
Jimat ya. Kalau sudah jam 10 saya masih ada jadwal satu lagi. Saya udah 2 malam di Indramayu ya. Kalau tadi malam di mana itu Pak? Karangampel. Masak yang saya keluar mobil dada-dada di TikTok viral teman. Gus Miftah calon gubernur Jawa Barat, matane apa ya? Inyong jadi gubernur Jawa Barat yang seneng ya lebih 500.000 maning. Gue yang guyu baik. Sadiqin. Aslur rajul yaqluhu. Pangkal keutamaan seseorang adalah akalnya. Saya doakan semua warga masyarakat Indramayu tidak ada yang putus sekolah. Amin. Wasabudinuhu. Kemuliaannya adalah agamanya. Saya itu bersyukurlah kalau Jawa Barat itu insya Allah keagamaan dan kebudayaannya terjaga. Amin. Tapi ingat, agama apapun itu berada di atas budaya. Bahasa yang tepat adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Karena tingkatan agama itu di atas budaya. Kalau orang Indramayu agamanya baik, denger adzan langsung berangkat. Jangan kayak Rijal, krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, malah jawab adzan maning. Ya selesai. Sholatu khairum minan naum, malah dijawab ente sholat ente naun. Wahasabuhu tiru yo Rijal 1.000 jajal. Jimat jal rene yo. Ya Allah gede nih ya Allah. Ya sia-sia jajal ya. Ya Allah sawak bokong kabeh. Makasih ya, insyaallah. Ih, pendile cilik. Wahasabudinuhu, kemuliaannya adalah agamanya. Maka bisa dilihat kebaikan sebuah daerah itu bisa dilihat dari masjidnya. Apakah masjidnya bisa lebih ramai dibandingkan tempat hiburannya? Apakah pengajiannya jauh lebih menarik dibandingkan acara-acara yang lainnya? Wahasabudinuhu, berlomba-lomba ke masjid. Makanya Nabi Muhammad saking cintanya dengan masjid, rumahnya di dalam masjid, sekarang makamnya di dalam masjid. Saya doakan yang belum haji segera berhaji. Saya kemarin terakhir haji, semua orang Indramayu saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Kan durung rampung cangkeminyo kesusu bae. Orang Indramayu itu banyak yang top loh. Irwasum Mabes Polri itu orang Indramayu itu, Pak Doviri itu. Komjen Ahmad Doviri itu orang Indramayu. Wa muru'atu khuluquhu, dan kepribadiannya adalah akhlaknya. Nabi Muhammad itu dicintai oleh manusia selama-lamanya. Kenapa? Karena kebaikan akhlaknya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tolong jaga 3 hal sebagaimana pesannya Umar bin Khattab. Jagalah akalmu, jagalah agamamu, dan jagalah akhlakmu. Ada akhlak pimpinan kepada rakyatnya, ada akhlak rakyat kepada pimpinannya. Rakyat itu tidak hanya wewenang untuk memilih, tapi juga harus mempunyai wewenang untuk mengawasi. Jangan sampai kamu punya pemimpin tapi nggak berani ngawasi. Makanya ketika Pak Prabowo tanya sama saya, kalau Gus Miftah nggak mau jadi pejabat, nggak mau jadi menteri, maunya gimana? Mau saya cuma satu, Pak. Saya memastikan program-programnya Pak Prabowo dijalankan dengan baik untuk rakyat. Saya pengen mengawal program-programnya Bapak, janji-janji kampanye Bapak. Tidak semuanya harus menjadi pejabat, tapi saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Betul? Contoh umpamanya besok di Indramayu program makan siang gratis. Akan kita lihat apakah program ini bisa berjalan dengan benar.
Saya mencintai Pak Prabowo, saya bilang. Makanya saya tidak mau programnya Pak Prabowo ada yang gagal. Makanya Pak Prabowo menang karena programnya pas. Makan siang gratis, minum susu gratis. Makan siang gratis disukai oleh anak-anak, susu gratis disukai oleh sodiqin. Gue yang guyu bae. 500.000. Sudah jam 12. Saya harus segera meninggalkan tempat ini. Saya itu sudah pengen pulang terus karena saya harus persiapan besok tanggal 19 Pak Presiden Jokowi datang ke pondok saya dalam rangka hari ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji tanggal 19. Tanggal 21 pagi Pak Prabowo ketemu dengan para masyayikh insya Allah di pondok saya. Malamnya Mas Gibran dengan Kapolri dan Panglima TNI. Tanggal 22-nya masih ada acara. Makanya ini otak saya masih di rumah terus ada persiapan-persiapan. Kalau kamu kan ketua panitia cuma segini, aku 4 hari. Kamu jadi panitia enak, disumbang bupati, disumbang apa ora? Disumbang, disumbang Bu, disumbang. Allah sing nyumbang Indomie, lah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim walhamdulillahirabbil alamin. Panitia, Ibu Bupati dan semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat ambil hikmahnya dan berkah untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.